Politik identitas itu ada yang sebenarnya atau itu dibuat framingkan terhadap seseorang untuk menjatuhkan. Seseorang jelas tidak diperbolehkan terlibat dalam kontestasi politik. Namun kalau framing untuk membingkai ini bahaya. Bagaimana menurut kalian tentang Anies Baswedan? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, mencintai terhadap negeri, bagaimana memberikan solusi. Salah satunya muncul politik identitas politik dengan para calon yang akan hadir. Kesempatan ini kita membahas tentang Anies Baswedan yang sering ada hubungannya katanya sih dengan politik identitas. Sebenarnya politik identitas seperti apa sih? Kok sampai Anies Baswedan diberikan label dia adalah pelaku politik identitas? Kalau dia sebagai pelaku politik identitas seharusnya dia tidak menjadi gubernur DKI dong, ataupun tidak menjadi sebagai menteri pendidikan zamannya Pak Jokowi periode pertama dong. Namun selanjutnya sesudah beliau menjadi rektor Paramadina, mendapatkan amanah sebagai menteri pendidikan dan gubernur DKI. Oke, untuk menyelesaikan itu, kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita fokuskan pada satu media dan kita analisa. Yaitu pertama di Tempo, Anies Baswedan bisa kena framing politik identitas. Ahli seolah dekat kelompok radikal. Nah ini seolah dekat dengan kelompok radikal ketika diberi nama atau diberi label politik identitas. Oke, yang kedua kita di suara.com. Di suara.com analis Anies Baswedan berpotensi terkena upaya framing politik identitas. Ini malah judulnya itu langsung menohok. Berpotensi, meskipun mungkin tidak berhubungan dengan editor ataupun yang punya suara.com, namun memberitakan dari yang lain. Selanjutnya di Jawa Pos, Anies dianggap potensial kena serangan politik identitas. Ketiga sumber tadi ada hubungannya Anies politik identitas. Pilih kalian mana? Oke, kita pilih yang pertama di Tempo. Anies Baswedan bisa kena framing politik identitas. Ahli seolah dengan dekat kelompok radikal. Ini judul yang menarik karena yang membicarakan tema negeri yang saat ini ramai mendekati pemilu 2024. Tempo.co Jakarta, ahli politik yang tergabung dalam Forum Doktor Ilmu Politik UI, Reza Haryati menilai sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpotensi terkena upaya membingkai atau pembingkaian atau framing politik identitas. Hal ini bisa dilihat belum lama ini sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai Majelis Sang Presiden yang mengklaim terdiri dari ex-kelompok atau ex-anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ex-Front Pembela Islam, hingga mantan napi terorisme mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024, kata Reza di Jakarta. Reza menyebutkan pola-pola stigmatisasi, framing hingga mobilisasi politik identitas biasanya menjadi modus dalam komodifikasi atau perubahan fungsi politik identitas dengan target untuk mendistorsi
opini publik dan memberikan label negatif pada figur yang disasar. Ngeri juga ya. Mantan aktivis Gemini ini mensinyalir aksi dukungan capres yang marak di tanah air tak lepas dari mobilisasi politik, namun tidak tulus, termasuk kelompok yang mengaku Ijtima Ulama yang mendukung Sandiaga Uno dan Majelis Sang Presiden yang mengusung Anies sebagai capres 2014. Jadi disasar Sandiaga Uno pun oleh Majelis Ulama, Ijtima Ulama yang mengaku. Aksi politik tersebut menurutnya digelar secara terpola, sistematis, dan sulit dipungkiri adanya rancangan politik tertentu di balik itu. Aksi itu juga menurutnya dapat memberi impresi politik yang bisa saja keliru kepada publik, seolah Anies dekat dengan kelompok yang dianggap radikal maupun intoleran. Secara politik, stigma-stigma tersebut tidak menguntungkan Anies Baswedan sebagai salah satu calon presiden yang belakangan makin populer dengan mendapat dukungan Partai Nasdem dan termasuk figur dengan elektabilitas yang tinggi diusung pada Pilpres 2014. Adanya framing politik akan membatasi ruang gerak Anies untuk meraih dukungan kelompok moderat dan nasionalis, pecinta masa depan negeri. Itulah yang ditampilkan oleh Tempo.co dan yang disampaikan oleh Suara.com, begitu juga Jawa Pos, hampir sama. Anies Baswedan bisa kena framing politik identitas, seakan dia ahli atau dekat dengan kelompok radikal. Ya, politik identitas itu secara teoritis kalian memahami bahwa dia membawa nama-nama atau label-label agama di dalam proses politiknya. Di dalam konten sebelumnya atau mungkin 2 bulan yang lalu ya, saya menyampaikan bahwa identitas seseorang itu ya perlu. Saya, kalian, pemirsa menampilkan sebuah identitas itu penting supaya jenis kelaminnya itu jelas. Saya adalah Muslim, kalian Muslim, kalian Kristen, kalian Hindu, kalian Buddha. Itu it's okay menampilkan bahwa kita sebagai orang yang Pancasila, yaitu sesuai dengan dasar Pancasila, dasar negara kita Pancasila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Namun ketika ditarik, dibawa ke wilayah politik, hal itu menjadi perdebatan. Ada sebagian yang berpendapat membawa label politik, maksudnya membawa label identitas dalam politik itu dilarang. Ada sebagian yang membawa label identitas di dalam berpolitik itu diperbolehkan. Nah, sekarang mengapa hal ini sampai muncul seakan-akan politik identitas itu jelas-jelas dilarang dan semuanya setuju itu dilarang. Ya, kalau memang seseorang menggunakan identitas keagamaan ataupun yang lainnya itu digunakan untuk mempolitisir, itu jelas dilarang. Jadi seseorang kalau maju sebagai calon presiden, calon bupati, gubernur, ataupun kepala daerah, dia membawa label agama dengan sangat kuat, seakan-akan semuanya salah berdasarkan agamanya, itu jelas tidak boleh. Namun kalau dia adalah tokoh agama yang baik dan publik, konstituen itu suka terhadapnya, partai politik mencintainya, maka mengapa hal ini dibatasi? Karena dia mempunyai hak untuk dipilih dan memilih sebagaimana dalam undang-undang pemilu kita. Sehingga seseorang kalau berasal dari elit sebuah kelompok agama
ataupun nasionalis atau yang lain, selanjutnya dia menggunakan politik identitas, itu pasti akan mendapatkan perlawanan. Namun kalau tokoh tersebut tidak menggunakan politik identitas, dia itu di-framing, dibingkai oleh seseorang seakan-akan menggunakan politik identitas, itu menjadi, mengapa sih orang kok ribet dengan hal itu? Mengapa seseorang itu seakan-akan ini ada problem deh, Pak Anies Baswedan ada problem deh, sampai muncul pada 3 minggu yang lalu ya, ada sekelompok yang melaksanakan kegiatan bersama, katanya ex FPI, ex HTI, yang mereka melaksanakan seakan-akan mendeklarasikan sebagai Anies Baswedan sebagai calon. Mereka tidak menggunakan rasionalitasnya bahwa menjadi capres itu tidak atau bukan bagian dari kelompok-kelompok yang mereka bukan partai politik. Di dalam undang-undang pemilu ya hanya dari partai politik atau gabungan partai politik seseorang itu bisa dicalonkan. Sebelum itu terjadi maka orang mengkampanyekan atau bahkan mempublikasikan dia adalah mendukung misalkan Anies Baswedan sebagai capresnya, itu kelihatan bohong, kelihatan dia itu memang ingin menjatuhkan. Karena pada posisi hari ini Pak Anies Baswedan meskipun sudah ada partai yang meminangnya, namun kan belum didaftarkan sebagai calon. Apalagi yang mengkampanyekan, mendeklarasikan kemarin adalah kelompok yang mendapatkan label negatif oleh civil society yang ada di negeri ini. Hal itu menunjukkan bahwa ini ada sebuah framing, ada sebuah stigma yang diberikan untuk Pak Anies Baswedan supaya dia, kalau dalam bahasa kemarin itu adalah bisa dijegal oleh kelompok yang lain sebagai bakal pasangan calon, sebagai bakal calon pada 2024 nanti. Namun pada saat ini ada Partai Nasdem dan beberapa partai yang lain sudah melirik Pak Anies Baswedan, maka ya tunggu saja apakah Nasdem atau partai-partai itu betulan untuk daftarkan Pak Anies apakah sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di KPU. Hal ini juga berlaku kepada yang lain, misalkan Mas Ganjar ataupun yang lain. Karena ya sangat mungkin keberadaan Mas Ganjar di Nasdem itu adalah ya mendapatkan framing yang ini adalah melawan terhadap Ketua Umum PDI Perjuangan. Ini kan repot. Kebetulan tema kita kan politik identitas. Kalau tema kita hari ini adalah terkait dengan bagaimana ketaatan terhadap partai, bisa-bisa ini Mas Ganjar mendapat framing, pembingkaian adalah orang yang tidak taat, tidak patuh terhadap ketua umumnya. Wah, itu akan kita bahas di yang lainnya atau di sesi lainnya. Pecinta masa depan negeri, sehingga Anies Baswedan bisa kena framing politik identitas seolah dekat kelompok radikal. Pada dasarnya ya seorang politisi itu harus dekat dengan semua kelompok. Namun ketika hanya dilabelkan pada satu kelompok saja dan itu seakan-akan yang dimusuhi, itu sangat tidak bijaksana. Framing politik identitas tidak manusiawi, menjadikan anti demokrasi dan anti Pancasila. Kalau memang main berpolitik secara bijak, maka silakan berkontestasi dengan cara yang benar tanpa harus menampilkan seseorang dengan
framing politik identitas. Akhirnya lahirlah orang terbaik di negeri ini untuk memimpin 2024-2029. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.